Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nadi dengan NIM 17030315168. Di sini saya ingin mempresentasikan perihal tugas remedial pada mata kuliah Matematika Diskrit kelas 2C dengan dosen pengampu Ahmad Rizal Zikrillah, STMTI. Saya mendapatkan materi tentang analisis kompleksitas algoritma mencari nilai minimum dan maksimum pada 10 buah bilangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Program yang saya buat menggunakan bahasa C++. Di mana pada program ini terdapat fungsi float. Float ini untuk menandai nilai yang precision, ketelitian tunggal seperti single precision. Pada fungsi float ini terdapat jumlah maksimal, minimal, dan bilangan. Selanjutnya ada fungsi coach. Coach ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan pada standar output, dan fungsi sin ini berfungsi untuk memasukkan data pada standar input. Selanjutnya ada proses perulangan, di mana proses perulangan ini menggunakan fungsi for. In A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan dari jumlah A post increment. Selanjutnya ada fungsi cost lagi. Fungsi cost dan sin ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan pada standar output, dan fungsi sin ini untuk memasukkan data pada standar input. Selanjutnya diproses lagi. If A sama dengan 1, max sama dengan bil, min sama dengan bil, variabel dari bilangan tersebut. Selanjutnya else if bil lebih besar dari max, max sama dengan bil. If bil lebih kecil dari min, min sama dengan bil. Saat prosesnya sudah benar semua, maka akan ditampilkan yaitu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Di sini juga ada outputan dari program yang sudah saya buat, di mana ada 10 buah bilangan yang diproses. Selanjutnya akan diketahui nilai maksimum dan nilai minimumnya. Selanjutnya ada kompleksitas waktunya. Kompleksitas waktu pada program saya ini 53.96 per second with return value 0. Selanjutnya, kompleksitas algoritma adalah besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu T atau N diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan dari N. Ukuran masukan N, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contoh, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N sama dengan 1000. Contoh, algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N sama dengan 100. Contoh, algoritma perkalian 2 buah matriks berukuran 50 x 50, maka N sama dengan 50. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N. Pada program yang saya buat tadi, maka N sama dengan 10 karena 10 adalah jumlah data yang saya buat. Selanjutnya, analisa kompleksitas. Pencarian nilai terbesar atau max dan nilai terkecil atau min dalam suatu deret data dengan cara melakukan proses perbandingan secara terurut. Ada 3 kondisi dalam melakukan perbandingan, yaitu best case terjadi ketika deret data tersusun secara ascending atau dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Selanjutnya ada worst case terjadi ketika deret data tersusun secara descending dari data yang besar ke yang kecil. Selanjutnya ada average case terjadi ketika deret data tersusun secara random atau acak. Di sini ada rumus best case di mana n min 1 dan n ini adalah banyaknya data. Dan rumus worst case 2n min 1. Dan rumus average case yaitu rumus worst case plus rumus best case dibagi 2. Jadi 2n min 1 plus n min 1 dibagi 2. Selanjutnya saya akan menganalisis tentang kompleksitas algoritma mencari nilai maksimal dan minimal pada 10 buah bilangan. Pada fungsi kondisi best case ada 10 buah bilangan, diantaranya 25, 17, 5, 3, 19, 7, 2, 32, 14, dan 4. Maka diketahui nilai minimumnya yaitu 2 dan nilai maksimumnya yaitu 32.
Karena pada kondisi base case, data tersusun secara ascending atau dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Rumus base case n-1 di mana n adalah banyak data, jadi banyaknya data dikurang 1 sama dengan 9. Maka ditemukan 9 proses perbandingan dalam kondisi base case. Selanjutnya ada kondisi worst case. Ada 10 buah bilangan diantaranya 25, 17, 5, 3, 19, 7, 2, 32, 14, dan 4. Maka diketahui nilai maksimumnya 32 dan nilai minimumnya 2. Karena pada kondisi worst case ini data tersusun secara descending. Rumus worst case 2n-1 di mana n adalah banyaknya data, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Maka ditemukanlah 18 proses perbandingan dalam kondisi worst case. Dan yang terakhir ada kondisi average case. Ada 10 buah bilangan diantaranya 25, 17, 5, 3, 19, 7, 2, 32, 14, dan 4. Maka diketahui nilai maksimumnya yaitu 32 dan nilai minimumnya yaitu adalah 2. Karena pada kondisi average case ini data tersusun secara random atau acak. Rumus average case tersebut yaitu rumus worst case plus rumus base case dibagi 2. 2n-1 plus n-1 dibagi 2, di mana n adalah banyaknya data, jadi 2 10 kurang 1 plus 10 kurang 1 dibagi 2. 2 dikali 9 plus 9 dibagi 2. Hasilnya 18 plus 9 dibagi 2, hasilnya 13,5. Maka ditemukanlah 13,5 tersebut sebagai proses perbandingan dalam kondisi average case. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.